Baik, apa kabar Dokter Fani? Ya syukur, sehat-sehat dok, fisik sehat. Dokter Nunki, gimana di Tangerang ya dok ya? Iya, Dokter Fani baru pindah nih ke Tangerang nih ya. Oh ya, dari Semarang dok. Iya, dari Solo. Oh dari Solo, wah, oke. Iya, Gimana kabarnya malam hari ini? sehat dan semangat. Mudah-mudahan yang menyaksikan juga bisa mendapat manfaat dari yang akan kita diskusikan ya, Dok. Iya benar banget. Nah teman-teman, untuk dokter Nunki ini sendiri, beliau adalah em, apa owner ya dok ya dari rumah vaksinasi ya dok ya. Di mana Iya, dokter? rumah vaksinasi Ciledug. Yang di Ciledug di Tangerang. Jadi mungkin bisa diceritakan sedikit dok tentang rumah vaksinasi itu seperti apa? Rumah vaksinasi didirikan oleh Dr. Piprim Bestara Yunarto ya, beliau pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia. Terus kami bertujuan supaya meningkatkan cakupan imunisasi pada anak-anak di lingkungan sekitar rumah vaksinasi juga dengan harga yang terjangkau, dengan dokter yang juga memperhatikan tumbuh kembang anak selain vaksinasi seperti itu. Oke, jadi untuk klinik imunisasi anak ya dokter ya berarti ya. Iya. Oh, dewasa juga Oke. bisa. Dewasa juga bisa. Oke, dan ini ada Iya, tersebar di banyak kota di seluruh Indonesia ya. iya, betul. Oke, pada malam hari ini saya senang banget dokter Nonki bisa sharing sama kita. Jadi mungkin lanjut aja dokter, langsung aja saya tanya-tanya dok ya mengenai masalah kesehatan anak. Nah ini kan banyak banget nih ya di masa pandemi takut ke rumah sakit, tapi juga kalau ngobatin sendiri kadang nanti malah salah-salah pertolongan pertamanya kondisinya tambah parah. Nah dokter bisa diceritakan sedikit mungkin sharing untuk kasus yang paling tersering yang dialami oleh anak-anak itu apa aja sih dok untuk masalah kesehatannya? Oke, yang paling sering ya kalau untuk anak demam, Mm-mm. kemudian diare, dok, batuk pilek, anak yang terjatuh ya, yang paling bikin panik biasanya yang paling sering dibawa oleh orang tuanya ke IGD itu kalau trauma kepala ya, kepalanya kebentur, Mm-mm. keluhannya seperti itu. Mm-mm. Kemudian Mm-mm. kejang, dok, itu yang paling sering ya. Oke, dan ini harusnya kalau semua ibu harus paham ya dok ya. Karena saya baca sendiri kalau di buku KIA atau buku PINK itu sebenarnya ini ada tapi jarang dibaca sama ibu-ibu. Jadi banyak sekali pertanyaan yang masuk tentang ini. Oke, kita bahas satu-satu dokter. Kalau untuk demam, nah kapan dikatakan anak itu mulai demam? Oke, Apa? suhu tubuh oke, suhu tubuh normal itu antara 36,5 sampai 37,2 ya. Kemudian sudah mulai agak-agak hangat kalau di atas 37,5, dikatakan demam jika di atas 38. Nah, tapi semuanya harus diukur dengan termometer ya, Dok. Bukan Oke. dipegang kepala anak terus dibilang kayaknya panas. Nah, itu nggak boleh. Semua harus Mm-mm. diukur pakai termometer di atas 38 itu artinya demam ya. Oke, jadi ibu di rumah, ayah bunda gitu harus punya termometer ya sebagai bagian dari Ya, first aid kit-nya. Oke, kemudian untuk penanganan pertamanya, dokter, sebelum kita ke membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat gitu, apa bisa kita ngobatin sendiri? oke, kalau untuk demam ya, jika anak kondisinya sadar penuh, masih ceria, masih mau minum, yang boleh diberikan itu paracetamol ya. Obat pilihan pertamanya adalah paracetamol. Dosisnya bisa 10 sampai 15 miligram per kilogram berat badan. Misalnya beratnya 10 kilo, maka berikan 10 kali 10 sekitar 100 miligram sampai 150 miligram satu kali minum. Kemudian bisa ditawarkan terus minum anaknya, minum yang banyak, tawarkan lagi seperti itu. Boleh kompres hangat di ketiak, di leher, di pangkal paha ya. Nah, terus masih boleh mandi seperti biasa. Terus pastikan anak nutrisinya cukup, tetap ditawarin makan seperti itu. Dan sebenarnya obat demam itu bukan untuk menyembuhkan penyakit ya dok, tapi untuk anak itu lebih lebih ceria. Kalau moodnya bagus, dia makannya lebih banyak, orang tua juga lebih tenang seperti itu. Itu yang Oke, bisa dilakukan di kemudian rumah.
kadang-kadang nih orang tua, apalagi untuk yang ibu-ibu ya dokter ya, para bunda itu panik dokter karena setelah dikasih obat, Nah, loh kok naik lagi panasnya? iya, Ya, itu mungkin yang dokter tadi singgung tadi bahwa tidak iya. menyembuhkan penyakitnya ya dok ya. Tapi kalau panas lagi naik lagi suhunya bisa diulang setiap berapa jam Boleh, paracetamolnya? oke. Paracetamol boleh diulang paling sering itu tiap 4 jam ya dok, jangan lebih dari itu. Mm-mm. Terus kemudian tidak perlu diselang-seling dengan obat lain. Ada juga yang suka kombinasi obat obat jenis obat demam yang paracetamol dengan yang lain itu tidak perlu secara bukti ilmiah tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan seperti itu. Terus jangan panik kapan harus dibawa ke dokter itu kalau ada kejang atau misalnya bayi kurang dari 3 bulan itu demam yang Mm-mm. bukan karena imunisasi sebaiknya dibawa ke dokter. Terus kemudian Mm-mm. anak-anak yang lebih kecil dok yang susah dilakukan Mm-mm. pemeriksaan fisik kurang dari 3 tahun Mm-mm. ya kalau misalnya demam lebih dari 3 hari terus mulai apa namanya suhu tubuhnya sudah di atas 39 atau 40 sebaiknya dibawa ke dokter. Tapi kalau anak-anak yang lebih besar yang lebih bisa bilang keluhannya apa itu Mm-mm. boleh kita berikan obat paracetamol tadi, minum yang cukup, istirahat, nutrisi yang cukup seperti itu. Tapi kalau sudah sulit dibangunkan, nggak mau minum, tidur terus, terus kemudian ada kejang, atau bayi-bayi yang lebih Mm-mm. kecil, boleh diperiksakan Mm-mm. ke dokter. Seperti itu. Dok. Oke, dengan protokol kesehatan yang ketat ya dok ya tentunya Oh, di masa jelas pandemi ya, ini. Pakai face betul. shield ya dok ya kalau untuk anak-anak di Pakai bawah face 2 tahun. shield. Oke, Iya. tapi benar Kalau ya dok anaknya ya sudah kalau untuk nyaman pakai masker, mm-mm. harus pakai masker juga ya, Dok? Oke Masker oke ditambah face shield, bukan salah satunya ya. oke siap-siap. Berarti harus keduanya kalau anak sudah bisa pakai masker. Kalau belum bisa mungkin di bawah 2 tahun bisa pakai face shield saja ya dok ya. Iya, sebaiknya tapi tetap pakai masker ya, gimana? Tapi agak Oke. agak nggak kooperatif nanti ya, kalau kurang dari 2 tahun Oh, bisa oke, ya. oke, oke. Oke, oke. Nah, itu untuk demam nih. Untuk para bunda mungkin sudah lebih paham ya, sudah lebih tahu kapan harus dibawa ke dokter. Kemudian selanjutnya nih, Dok. Kalau diare. Nah, ini bisa Hmm. kalau diare kan ada tuh yang bio-bio apa Oh namanya? iya, Probiotik malah justru dikasih. probiotik. Padahal, nah, seperti apa sebenarnya penanganan pertama kalau kita diare dan kapan anak dikatakan diare? Oke. Diare kalau misalnya apa konsistensi buang air besarnya berubah ya dari yang biasanya lembek kemudian jadi cair lebih dari 3 kali sehari ya itu sudah dikatakan diare. Apa yang bisa dilakukan oleh ayah sama bunda di rumah? Kalau bisa siap oralit ya dok ya. Jadi ini cairan rehidrasi oral. Prinsipnya adalah ganti cairan yang hilang. Kalau dia buang air besar, cair, langsung diminumkan oralit. Berapa banyak? Jadi 1 saset oralit dilarutkan di air 200 ml, diminumkan 10 cc per kilo. Kalau beratnya 10 kilo, kasih 100 ml setiap buang air besar. Tapi kalau muntah gimana gitu ya, boleh dicicil sedikit-sedikit disuapin pakai sendok. Yang penting ada yang masuk gitu. Terus zinc boleh diberikan ya di rumah ya, punya suplementasi zinc. Kalau mau probiotik sebenarnya boleh, cuma sebagian besar anak ya sampai 80% itu penyebabnya adalah virus, terutama anak-anak yang kecil kurang dari 5 tahun. Hanya 20% yang disebabkan bakteri, jadi jangan buru-buru kasih antibiotik sendiri, karena malah antibiotik kalau nggak perlu malah membunuh kuman-kuman yang baik yang di usus, nanti malah jadi lama diarenya. Terus kemudian minum makanannya tetap dilanjutkan kasih yang berkuah dok sup ya yang ada mengandung garam jadi elektrolitnya juga bisa masuk dari situ. Kalau Ada bisa pantangan jangan dokter kalau dikasih untuk makannya? enggak sebenarnya dok, cuma kalau pada anak dengan dehidrasi berat nanti dan dia sudah dapat susu formula mungkin ada pertimbangan untuk mengganti susunya seperti itu. Cuma tidak ada pantangan ya kalau bisa buah atau apapun yang kira-kira uh, pekat gitu ya dok yang akan meningkatkan malah jadi semakin diare misalnya jus buah atau apa itu sebaiknya jangan dulu. Cuma kalau makanan dia biasa, asinya dilanjutkan itu biasa aja. Seperti biasa di Oke. rumah. Kapan diare itu harus kita bawa ke dokter? Oke, kalau sudah ada tanda dehidrasi dok, anaknya rewel, matanya cekung,
jangkung, nggak pipis 4 jam, tidak ada buang air kecil Mm-mm. 4 jam ya, atau lebih dari itu. Terus kemudian ada gejala lain dok, misalnya kejang, panas tinggi, terus setiap minum muntah, jadi tidak bisa diganti cairannya di rumah sama orang Mm-mm. tua, sebaiknya dibawa ke dokter. Siapa tahu sudah perlu Oke. diinfus. Seperti itu ya. Oke, ya. Karena harus diganti cairan yang keluar, Dok ya, dengan cairan yang masuk. Ya, Kalau tidak betul. bisa lewat minum, harus lewat suntik. Oke. Berarti obat yang harus disediakan di rumah, satu paracetamol, dua oralit ya, Dok Iya, ya. Dok, nah betul. kalau kalau nggak punya oralit yang saset barangkali, atau misalnya kan ada juga yang sudah disediakan dalam bentuk botolan-botolan itu ya, Dokter ya, berbagai Oh macam iya. merek. Nah, untuk Mm-mm. kalau membuat sendiri, itu dosisnya bagaimana dan caranya bagaimana, dokter? Sebenarnya kalau membuat sendiri nanti yang dikhawatirkan adalah tidak tepat antara perbandingan garamnya dengan gulanya seperti itu dok. Nah padahal Hmm. elektrolit yang hilang, garam-garaman yang hilang Mm-mm. harus diganti ya dengan cairan yang sesuai. Kalau terlalu Mm-mm. pekat nanti bermasalah, kalau terlalu encer juga tidak bisa memenuhi Mm-mm. elektrolit yang hilang. Jadi sarannya ya tetap dengan oralit kalau bisa seperti itu. Kalau misalnya apoteknya jauh, yang terdekat ada warung atau kios-kios yang menjual pengganti cairan tubuh elektrolit, ya gitu itu boleh nggak dok dikasih? Misalnya apa dok? Kalau misalnya kayak cairan isotonik kayak minuman Ah, berenergi gitu ya, yang ada mm-mm. cairan isotoniknya itu tidak disarankan dokter karena Hmm. yang dikhawatirkan malah cairan yang tinggi osmolaritasnya masuk ke dalam Mm-mm. saluran cerna anak malah tambah diare. Tetap harus dengan Oke. cairan yang ideal seperti oralit seperti itu dok. Iya, harus diusahakan berarti ya kita cari ke Iya, apotek atau oke, sebelum sakit kita harus sedia payung sebelum hujan. Obat-obatan betul. esensial yang harus ada di kotak obat. Oke dok, saya lanjut ke yang selanjutnya tadi udah diare sudah, demam sudah. Nah kalau terjatuh dokter, nah Oke, terjatuh itu kapan terjatuh. itu dikatakan berbahaya? Karena kan kadang ibu-ibu juga panik, aduh benjol gitu. Iya betul. Gimana dok? Kalau pada trauma ya dok, terutama trauma kepala yang paling bikin orang tua panik biasanya trauma kepala ya. Kalau pada Mm-mm. trauma anak di atas 2 tahun, jika dia sadar penuh, masih bisa berkomunikasi dengan baik, terus tidak ada nyeri kepala yang menetap, tidak ada muntah, tidak ada pingsan, tidak ada kejang, itu boleh diobservasi sendiri di rumah. Berapa lama? 3 hari, 72 jam sejak dia terbentur kepalanya, dan setiap 3 jam diajak ngobrol, nyambung nggak? Kadang-kadang ada gejala yang hanya yang munculnya belakangan, misalnya sudah beberapa jam baru anak kelihatan linglung, pertanyaannya Mm-mm. diulang-ulang, ini jam berapa ma, ini jam berapa ma, seperti itu ya. Mm-mm. Kalau sudah seperti Oke. itu tidak bisa lagi diobservasi sendiri di rumah. Jadi boleh di rumah jika tidak ada pingsan dia, tidak ada muntah yang terus menerus, kemudian tidak ada nyeri kepala yang menetap atau makin memberat ya, tidak ada kejang seperti itu. Tapi kalau beda dengan anak kurang dari 2 tahun dok, tapi kalau Mm-mm. anak kurang dari 2 tahun kadang jatuh menurut kita kayaknya nggak terlalu kencang tuh kebenturnya gitu ya, Mm-mm. Mm-mm. tapi lebih mudah uh, tulang tengkoraknya untuk retak, lebih mudah terjadinya perdarahan di dalam kepala gitu, jadi harus lebih aware ya untuk anak kurang dari 2 tahun. Oke. Ada mungkin patokan ukuran ukuran benjolnya barangkali dokter yang bisa kita jadikan patokan untuk membawa ke dokter? Berapa Nggak ada berapa dok, sentimeter? nggak Oke. ada Jadi ya, yang kalau selama dia sadar mm-mm. penuh, Mm-mm. nyambung. Terus kalau tidur mudah dibangunkan, tidak ada kejang, tidak ada pingsan, kita boleh observasi sendiri di rumah. Boleh dikasih anti nyeri kalau dia ngeluh benjolnya sakit gitu, boleh dikasih anti Uh-uh. nyeri. Oke, bagaimana dengan pengobatan yang biasanya kan ada jelly-jelly yang digunakan untuk kedokteran olahraga itu dok yang atlet-atlet yang pop-pop itu belakangnya kan? Jelly-jelly itu boleh Jadi dipakai itu nggak? untuk Atau perlu nggak usah dok ya. dikompres? Oke. Eh, itu tidak ada rekomendasi khusus ya dari Ikatan Dokter Anak Mm-mm. Indonesia. Boleh dikompres, kompres dingin, silakan di daerah yang Mm-mm. benjol dikasih obat anti nyeri. Tapi untuk pemberian gel seperti itu yang biar dingin-dingin dari luar gitu tidak usah. Mm-mm.
Oke, jadi dilihat usianya di bawah 2 tahun periksakan saja. Kalau di atas 2 tahun tergantung keluhan ya dokter ya, diobservasi Ya, selama 3 hari. 3 hari. 3 kali 24 jam. tujuh puluh Iya. dua jam berarti. Oke, oke. Nah, lanjut dokter. Tadi kita membahas tentang demam. Tapi kalau kejang demam, nah ini kan sering juga dialami oleh anak-anak dan kadang membuat ibu panik apabila terjadi untuk pertama kalinya. Nah, bagaimana kita bisa mengatasinya? Oke, terjadi untuk pertama kalinya pada anak kurang dari 2 tahun, bawa ke dokter, Dok. Harus itu. Jadi, Oke. walaupun terjadinya pada saat demam dan kita Mm-mm. curiga bahwa penyebabnya adalah di luar saraf ya, bisa karena dia sakit tenggorokan terus kemudian dia demam, demamnya menyebabkan dia kejang. Seringnya seperti Mm-mm. itu, cuma kalau untuk kurang dari 2 tahun karena infeksi susunan saraf pusat nggak bisa disimpulkan dengan sederhana, bawa ke dokter Mm-mm. untuk kejang pertama kali. Tapi kalau Mm-mm. dulu karena obat penurun panas di rumah itu Mm-mm. tidak bisa mencegah uh, kejang selanjutnya seperti itu. Biasanya itu pada usia berapa? Suhu badan berapa bisa mulai kejang supaya kita bisa lebih aware. Ya, setiap Ada. anak beda-beda, Dok. Hmm. Ambang kejang setiap anak suhunya Mm-mm. berbeda-beda. Ada yang 38 sudah kejang, 39 sudah kejang, 40 baru kejang ada. Jadi Mm-mm. setiap anak ambangnya beda-beda. Oh gitu, oke. Lalu untuk penanganan pertama yang bisa dilakukan dok, sebelum kita bawa ke rumah Oke. sakit tentunya. Kalau pada orang tua yang anaknya pernah kejang demam ya, Mm-mm. biasanya dokter sudah membekali dengan obat anti kejang yang dimasukkan lewat dubur gitu. Sudah ini Bu kalau kejang lagi di rumah berikan obat anti kejang yang diberikan lewat dubur seperti itu. Kalau belum Mm-mm. kalau anak yang sudah kejang boleh lakukan itu dulu, berikan obat yang diberikan lewat dubur terus kemudian peluk anak bawa ke IGD ya. Mm-mm. Nanti di sana Mm-mm. ditindaklanjuti oleh dokter yang jaga. Atau Mm-mm. kalau misalnya apa namanya ini adalah pertama kalinya, Mm-mm. ya sudah peluk aja ya, gendong, bawa segera ke IGD. Mm-mm. Itu jangan Oke. ditunggu. Ada perlakuan khususkah dokter mungkin di bagaimanakan supaya tidak menggigit lidah atau posisi khusus supaya aman? Iya, boleh dimiringkan, boleh terus atau uh, diganjal dengan kain antara kedua giginya. Jangan pakai sendok atau bahan yang keras lainnya, takutnya malah patah giginya ya, seperti itu. Oke, oke, Kan sering oke. ya dok dikasih sendok supaya giginya nggak beradu, tapi malah sendoknya keras, giginya malah bisa Mm-mm. rusak. Oke, jadi ini penting sekali untuk anak-anak yang di bawah usia 5 tahun dokter ya, karena kejang demam paling sering dialami oleh anak di usia 5 tahun ya dok ya. Iya. Oke, nah satu lagi nih dokter, nah saya mau tanya tentang yang paling umum bisa dialami oleh semua ya, semua usia, itu batuk pilek. Karena kan sekarang musimnya COVID nih dok ya, supaya nggak kita Iya. parno ataupun juga supaya kita tidak ngegampangin. Kapan kita harus waspada jika anak kita batuk pilek? Oke, batuk pilek ya, apalagi di musim COVID gini dikit-dikit, wah jangan-jangan kena corona ya, langsung seperti itu. Eh, kita boleh monitor Paranoid. yang paling sering pada anak disebabkannya oleh virus. Jadi boleh dimonitor selama belum kronik ya dok, batuk kurang dari 2 minggu, terus anaknya ceria, batuk sih tapi makannya mau, batuk tapi Mm-mm. masih main, batuk tapi boboknya nyenyak gitu ya, itu boleh diobservasi sendiri. Kalau perlu apa namanya dikasih madu boleh atau dikasih paracetamol kalau ada demamnya. Tapi kalau kondisinya memburuk, misalnya dalam 3 hari kok jadi sesak, nafasnya Mm-mm. cepat, panasnya Mm-mm. tinggi, gelisah, Mm-mm. itu segera dibawa ke dokter. Apalagi kalau sebelumnya habis dari keramaian, dari Mm-mm. kota-kota yang sudah ada transmisi lokal, ya udah ada penularan Mm-mm. yang banyak, kemudian uh, jika betul-betul sudah ada kontak, misalnya dia habis dari rumah, Mm-mm. nginep di rumah Mm-mm.
keluarganya atau tetangganya yang ternyata positif coronavirus. Ya, jadi sudah Statusnya lebih. anak ini statusnya kontak gitu. Jadi mesti dilaporkan Mm-mm. kalau seperti itu dok ke petugas Mm-mm. kesehatan supaya dievaluasi kondisi kesehatannya. Tapi kalau Oke. masih nggak ada panas, terus hanya batuk pilek ringan, common cold biasa boleh diobservasi Mm-mm. sendiri di rumah ya. Dilihat tanda-tanda bahayanya aja ya dok ya. Ya, Kalau untuk penggunaan obat-obatan OTC atau over the counter, obat yang bebas dijual counter. di toko obat, apotek, apakah itu diperbolehkan dok untuk anak-anak, terutama di bawah 5 tahun nih, yang masih kecil Iya, gitu? kalau over the counter itu yang pertama dok permasalahannya adalah terdiri dari berbagai macam obat. Misalnya ya sebagai contoh ada obat Mm-mm. demamnya di Mm-mm. dalam satu botol yang sama ya, ada obat demamnya, Mm-mm. terus ada Sirup. obat antihistaminnya, terus ada jadi dekongestannya, ada antitusifnya, ada pengencer dahaknya. Jadi justru malah berisiko anak mendapatkan Mm-mm. obat yang dia tidak butuhkan. Seperti itu. Kalau untuk Mm. over the counter dan secara evidence ya, kalau di dunia kedokteran kita kan harus berbasis bukti, dok. Secara Mm-mm. penelitian lebih bagus dikasih obat warung atau nggak usah gitu ya. Itu tidak ada bedanya Mm-mm. dengan tidak diberikan obat warung. Jadi lebih baik nggak usah Mm-mm. aja ya, kecuali memang Oke. obat-obatan dari dokter, misalnya pengencer Mm-mm. dahak atau antibiotik ya tentu harus diminum. Yang terpisah dok ya. Yang terpisah dan Ada sesuai dosis. ada tips khusus dokter untuk merawat pasien batuk pilek? Karena kan biasanya ini pasti akan bikin semuanya begadang ya. Terutama kalau bayinya itu masih masih baru lahir, usianya masih berapa bulan gitu. Oke, kalau untuk tips khusus apa ya dok? Yang penting minumnya cukup, terus Mm-mm. kemudian jemur kurang dari jam 9 pagi atau lebih dari jam 3 sore, terus kemudian sebentar aja sekitar 15 menit, terus boleh dikasih madu ya, terus uh, hindari dari paparan rokok ya, jadi introspeksi orang tua Mm-mm. di rumah ya, kalau ada yang Mm-mm. merokok harus berhenti, kalau kira-kira rumahnya berdebu harus dibersihkan seperti itu. Terus itu aja sih dok ya perawatannya. Oke, Kasih vitamin boleh, zinc juga boleh ya, vitamin oke C super. ya Mm-mm. dengan zinc boleh diberikan. Multivitamin bisa dokter ya? Boleh silakan. Oke. Nah dok, Niki saya ada pertanyaan dokter. Ini bagaimana dengan pas apa anak apabila di bawah usia 1 tahun, apakah diperbolehkan untuk mengkonsumsi madu dokter? Oh ya, oke. Okay. Untuk kurang dari 1 tahun madu tidak diperbolehkan ya karena uh, khawatirnya madu tersebut Mm-mm. mengandung Clostridium botulinum yang akan menyebabkan kelumpuhan otot ya, bisa menyebabkan paralisis otot. Kurang dari 1 tahun tidak boleh diberi madu ya, hanya anak 1 tahun ke Oke. atas. Oke. Bagaimana dengan pemberian uap, terapi uap seperti misalnya NaCl atau larutan garam? Seperti itu apakah Oke. diperkenankan dokter? Direkomendasikan? Oke. Untuk uap sebenarnya yang utama adalah untuk anak-anak asma, dok, sebagai Mm-mm. bronkodilator ya untuk melebarkan saluran nafas. Terus untuk kadang-kadang kita berikan anti radang juga untuk mengurangi peradangan di saluran nafasnya yang menyebabkan dia sesak. Untuk anak dengan batuk yang sekretnya kental dan sudah Mm-mm. bisa membatukkan boleh juga diberikan gitu ya. Tapi kalau hanya untuk batuk ringan, orang tuanya gemes, sudah diuap aja deh gitu. Itu sebenarnya tidak ada Mm-mm. manfaatnya ya. Nggak perlu Oke, seperti itu. Apalagi oke. kalau bayi yang kurang dari 1 tahun itu nggak bisa membatukkan. Jadi kalau sudah diuap, Mm-mm. dahaknya encer, tapi dia tidak bisa, tidak ada respon batuknya, tidak bisa membatukkan, malah tambah Percuma juga sesek dok ya. bayinya. Iya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Dokter, ini banyak nih yang nanya lagi selanjutnya. Itu bagaimana dengan terapi penggunaan terapi sinar inframerah apabila anak batuk? Apakah itu direkomendasikan juga tidak dok dari dokter spesialis anak? Oke. Kalau rekomendasinya IDAI ya, terapi Mm-mm. sinar, kemudian uh,
Yang lain-lain dok, pijat atau akupunktur dan lain-lain itu Mm-mm. belum diketahui manfaatnya. Paling yang bisa dilakukan ya kalau memang terganggu sekali itu fisioterapi dok. Jadi Ya, mohon maaf dokter, tadi muter-muter sedikit. Gimana dok tadi? iya, gimana dokter keputus ya? Iya, fisioterapinya gimana dok? Untuk fisioterapinya, bisa fisioterapi Paling modern? iya, fisioterapi dada atau punggung dok itu bisa dilakukan seperti misalnya tangan kita seperti ini ya, tangannya, terus anak digendong, kepalanya di bagian atas, terus kita punggungnya kita pukul-pukul seperti ini, ringan aja, jangan kenceng-kenceng ya, gitu, Hmm, sambil didirikan di anaknya punggung seperti kita ya itu. dok ya? Oke. Ya, anaknya dipeluk Oh, seperti ini, terus dipukul-pukul seperti ini. uh, Itu bisa dilakukan. jadi kayak Cuma kalau yang lain belum merang. ada bukti bisa bisa membantu batuk ya. Ini untuk usia berapa aja dokter bisa dilakukan seperti ini? Boleh untuk usia berapa aja, tapi kalau yang sudah bisa batuk nggak perlu juga dok, bisa batuk sendiri Oke. anaknya. Oke Gitu. ya. Jadi ini untuk merangsang batuknya ya dokter ya supaya lebih bisa Iya, dikeluarkan seperti itu. dikeluarkan. Oke dok. Nah, ini masih tentang batuk pilek dokter. Bagaimana menurut dokter dengan penggunaan essential oil? Jadi kan banyak yang mengklaim bahwa essential oil yang aroma ini bisa untuk demam, essential aroma ini bisa untuk batuk pilek. Nah, itu apakah untuk evidence base-nya medicine-nya itu udah ada update terbaru belum, Dok? Uh, Seperti yang saya bilang tadi, dokter Fani, selain obat-obatan yang diberikan oleh dokter, antara lain Mm-mm. antibiotik atau batuk akibat sebab lain, infeksi lain, ada obat khusus, atau asma ada obat khusus, yang lain belum terbukti untuk menangani batuk. Gitu ya, Oke. aromaterapi atau refleksi atau pijat atau Mm-mm. akupunktur belum terbukti untuk mengurangi Oke. batuk. Mm-mm. Iya, jadi lebih baik konsultasikan langsung sama dokter ya dok ya, supaya untuk pengobatan itu bisa tepat dan juga tidak percuma ya dok ya. Iya. Oke dok, siap. Pertanyaannya sudah terjawab semua. Terima kasih banyak dokter. Jadi Ya, kita sudah sama-sama dokter Fani. membahas banyak nih untuk pertolongan pertama masalah kesehatan anak yang umum itu diantaranya untuk yang demam, kemudian diare kalau anak terjatuh dan juga untuk kejang dan satu lagi batuk pilek. Dan obat-obatan yang harus disediakan esensial medicine di rumah dok ya bisa dibeli tanpa resep itu adalah paracetamol, penurun panas dan juga oralit ya dokter ya. Kemudian untuk penanganan pertama seperti yang tadi di dokter jelaskan ibu-ibu, bapak-bapak itu harus tahu mana kondisi yang masih bisa kita tangani sendiri dengan obat-obatan yang tadi dokter sudah sampaikan, dan juga fisioterapi, dan juga observasi, dan kapan harus ke dokter. Luar biasa dok, pasti ini bermanfaat banget untuk para ibu dan bapak-bapak yang masih muda-muda, terutama yang baru punya anak usia masih kecil-kecil dan baru pertama, apalagi kalau tinggal sendiri dan nanya ke orang tua juga kayak seringkali aduh udah lupa nih kakek neneknya atau rasanya gimana. Luar biasa banget dokter, terima kasih untuk sharingnya. Mungkin ada pesan atau saran sedikit dok untuk orang tua di rumah terutama yang para mahmud yang masih muda untuk um, pertolongan pertama pada masalah kesehatan anak. Oke, yang pertama, kedua orang tuh harus kerjasama ya. Jadi pengurus anak itu bukan hanya tugasnya bunda aja, tapi juga tugasnya ayah. Dua-duanya kerjasama, dua-duanya nggak boleh panik, dok, pada keadaan seperti apapun. Kemudian perhatikan kondisi anak. Jika dia sadar penuh, ceria, ya masih mau makan, masih mau minum, boboknya nggak terganggu, jangan buru-buru dibawa ke dokter, apalagi pada masa pandemi seperti ini. Sakitnya ringan bisa telekonsultasi ya sama dokter-dokter spesialis karena sudah banyak. Terus kemudian, tapi kalau sudah mulai kondisi apapun ya, kalau misalnya kejang, terus sudah lemes, nggak mau makan, nggak mau minum, sulit dibangunkan, tentu harus dibawa ke dokter. Prinsipnya jangan panik, jangan percaya mitos gitu ya. Semua harus Oke. dikonsultasikan.
Siap, jangan panik, jangan percaya mitos. Kalau memang ragu, meskipun sudah tahu ilmunya tadi, konsultasikan saja ya dok ya, melalui telemedicine atau telekonsultasi. Ada banyak aplikasi dan SMS atau WA dokter juga bisa langsung ya dok ya. Ya, Oke betul. dok, terima kasih banyak untuk sharingnya malam Terima hari kasih ini. Gak Dokter kerasa, Fani. udah Iya. 30 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan dokter sukses selalu ya dengan rumah vaksinasinya, dengan karirnya, dan keluarga sehat selalu. Mungkin nanti lain kali kita undang lagi untuk berbagi sharing bersama kita di komunitas Sadar Oke. Sehat. Salam untuk keluarga dok ya. Terima Iya, kasih terima teman-teman kasih sudah Dokter Fani. bergabung. Iya, selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu.